Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini bersama Gereja Semesta, kita memperingati Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas, bab 15 ayat 1 sampai 10. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Melalui bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, kita melihat bagaimana respon Yesus terhadap orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat yang bersungut-sungut karena Yesus menerima orang-orang berdosa. Yesus menanggapi mereka ini dengan menceritakan dua perumpamaan. Perumpamaan pertama ialah tentang domba yang hilang, di mana diceritakan seorang gembala kehilangan 1 ekor domba dari 100 ekor domba yang ia miliki. Sang gembala ini pun mencari sampai ia menemukan kembali dombanya yang hilang tersebut. Ketika ia menemukannya, betapa gembala ini sangat bersukacita. Bahkan ia berbagi sukacita itu dengan merayakan perjamuan bersama para sahabatnya. Kemudian perumpamaan yang kedua yang diceritakan Yesus ialah tentang seorang perempuan yang kehilangan 1 dirham yang ia miliki. Ia pun pasti mencari dirhamnya yang hilang itu. Tadi dikatakan dengan menyalakan pelita, menyapu bersih rumahnya. Dan ketika dirhamnya yang hilang itu ia temukan, sama ia mengalami sukacita dan juga berbagi sukacita itu dengan sahabat-sahabatnya. Nah,
Apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita sekalian, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui permenungan hari ini? Bahwasanya kita diperlihatkan kemaharahiman, betapa Allah yang kita cintai, Allah Sang Maha Cinta. Allah yang senantiasa mau agar kita senantiasa berjalan menuju kepadanya. Kendati pun kita berdosa, kendati pun kita tersesat, Tuhan Allah tetap mencari kita. Dan ketika Ia menemukan kita yang telah hilang ini, betapa sukacita hadir di tengah-tengah kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sebagai orang-orang Kristiani, tentu tujuan dan pesiaran hidup kita untuk mengalami kebersatuan penuh dengan Tuhan Allah. Maka dalam hari-hari pesiaran hidup kita ini, mari kita terus berjuang untuk berjalan di jalan yang telah Tuhan sediakan. Akan begitu banyak tantangan, godaan, persimpangan yang kita jumpai. Kalau esok atau lusa kita harus mengalami yang namanya kebingungan, kebimbangan untuk memilih jalan mana yang benar, ingatlah bahwa Tuhan telah memberikan kita cahaya, yakni iman. Maka berjalanlah dalam terang iman ini. Kita jaga nyala iman kita agar tetap bernyala, sehingga kita tidak akan pernah tersesat menjalani pesiaran hidup di dunia ini. Semoga kita sekalian dimampukan, dan semoga permenungan ini menghantarkan kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.